Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dilimpahi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti semestinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi IPA bab ketiga mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya. Masih bersama saya Hasbi Asyidiki, guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Yang kita akan bahas mengenai materi dan juga perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu pelajaran yang sebelumnya. Pertama, di sini ada dua istilah, yaitu kholik atau pencipta, juga ada makhluk, yaitu sesuatu yang diciptakan. Nah, makhluk ini yang dapat diamati oleh panca indera itu termasuk ke dalam objek IPA. Apa saja makhluk yang bisa diamati? Pertama, ada makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup, dan itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Yang kedua adalah makhluk yang tak hidup atau biasa disebut sebagai materi. Nah, ciri-ciri materi ialah satu, memiliki massa. Yang kedua, dia menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut sebagai materi. Nah, materi ini juga merupakan penyusun dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu juga terdiri dari berbagai macam materi. Membedakannya hanyalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, materi ini berdasarkan wujud yang dibagi menjadi tiga. Ada yang wujudnya padat, cair, dan juga gas. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai wujud zat ataupun materi. Secara umum, tadi kita sudah sebutkan bahwa wujud zat dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, perbedaan wujud tersebut terjadi karena adanya sifat partikel yang menyusun materi tersebut. Nah, apa itu partikel? Nah, kalau kita lihat benda-benda di sekitar kita, ya bentuknya ya seperti itu saja. Contohnya seperti bola ataupun air. Namun ketika diamati lebih jauh lagi, kita perbesar lagi, bisa menggunakan mikroskop dan sebagainya, itu akan terlihat bahwa ada bagian-bagian kecil yang menyusun benda-benda tersebut, termasuk air. Nah, jadi yang kita lihat itu, benda yang kita lihat tidak semulus seperti yang kelihatannya, tapi ketika kita perbesar, maka benda-benda itu terlihat seperti kumpulan benda-benda yang lebih kecil lagi. Itulah yang disebut sebagai partikel. Nah, partikel benda padat, benda cair, dan gas ini berbeda-beda sifatnya. Benda padat, dia memiliki partikel yang rapat, jadi posisi partikel satu dengan partikel lainnya itu saling berimpitan. Nah, karena kondisinya rapat, dia memiliki sifat yaitu volume dan bentuknya tetap. Jadi kalau kalian menemukan benda padat, dia bentuknya ya seperti itu terus. Yang kedua, jarak antar partikel sangat rapat sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas. Jadi karena dia sangat rapat, desak-desakan, jadi kelihatannya dia bergeraknya itu hanya seperti getaran-getaran saja. Dan yang terakhir mengakibatkan benda padat tidak dapat mengalir. Nah, selanjutnya, benda cair. Benda cair ini memiliki volume tetap, namun bentuknya yang tidak tetap. Jadi kalau kalian punya air 100 ml, kalian masukkan ke dalam gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas. Jadi volumenya tetap 100 ml, tapi bentuknya berubah menjadi gelas. Nah, sedangkan ketika air dari gelas itu kalian tuang lagi misalnya ke dalam ember, maka volumenya tetap 100 ml, tapi bentuknya dia akan menyerupai ember, tapi tidak akan penuh. Nah, karena jarak antar partikelnya renggang, maka partikel benda cair itu dapat bergerak bebas, namun masih terbatas, sehingga benda cair dapat mengalir. Nah, selanjutnya, yang wujudnya gas, dia memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap. Artinya, ketika misalnya kalian meniup balon itu akan berisi udara yang wujudnya adalah gas. Nah, udara di balon ketika ukurannya misalnya 10 cm, tiupan pertama ukuran balon kalian ada 10 cm, maka volume gasnya adalah sebesar 10 cm itu. Lalu kalian tiup lagi hingga lebih besar, maka volumenya akan terus bertambah mengikuti ruang yang ada di balon tersebut. Jadi dia memiliki volume dan juga bentuk yang tidak tetap. Dia bisa mengikuti ruangnya ataupun wadahnya. Ketika ada udara di dalam toples, maka
volumenya adalah volume udara di toples dan wujudnya atau bentuknya mengikuti bentuk toples. Nah, jarak antar partikel gas ini sangat renggang, sehingga partikelnya dia bisa bergerak sangat bebas dan sangat cepat, sehingga dia bisa mengalir ataupun menguap begitu saja dengan sangat cepat. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, wujud zat yang tadi padat, cair, dan gas itu bisa mengalami perubahan-perubahan wujud. Nah, perubahan wujudnya itu ada dua. Pertama adalah perubahan fisika, yaitu perubahan yang zatnya tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya hanya ada perubahan dalam bentuk fisik atau wujudnya saja. Akan tetapi sifat fisikanya tetap sama atau tidak berubah. Nah, contohnya ini adalah air. Jadi air itu bisa berupa cairan, bisa berupa gas, bisa juga berupa padatan, yaitu es. Nah, air, walaupun dia wujudnya tiga macam ini, sifatnya tetap sama, yaitu sifat air. Nah, sehingga ketika air dari padat ke cair, itu disebut sebagai proses mencair. Nah, proses perubahan wujud ini ada yang memerlukan kalor atau panas yang ditunjukkan oleh panah merah, ada juga yang melepas kalor ataupun suhunya akan menjadi dingin yang ditunjukkan oleh panah warna putih. Jadi contohnya ini dari es, yaitu air yang padat, berubah menjadi air yang cair. Ini dia membutuhkan panas atau kalor, sehingga dia bisa berubah menjadi cair. Sedangkan dari cair untuk menjadi gas, dia juga membutuhkan panas. Jadi air harus dipanaskan dulu hingga mencapai titik didihnya, hingga dia berubah menjadi gas. Nah, dari gas ini, ketika ingin berubah menjadi padat lagi, dia butuh menurunkan suhunya atau melepas kalornya, sehingga dia bisa mengkristal menjadi padat lagi. Ataupun sebaliknya dari air, ketika ingin berubah menjadi padat, dia harus melepas kalornya, sehingga dia mengalami proses yang namanya membeku. Nah, selain perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah suatu perubahan zat yang menghasilkan jenis dan sifat zat baru dan bersifat permanen. Artinya, zat tersebut yang sudah terbentuk tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Nah, di perubahan fisika, air yang sudah menjadi gas itu bisa berubah menjadi air lagi, yaitu prosesnya mengembun. Ataupun air yang bentuknya padat, ketika dia sudah mencair, itu masih bisa berubah menjadi padat lagi. Sedangkan di perubahan kimia, yang sudah terjadi dia tidak bisa kembali lagi. Contohnya ini kayu yang sudah terbakar, dia akan berubah menjadi arang. Nah, sifat kayu akan berbeda dengan sifat arang. Jadi dia tidak sama antara sifat zat asalnya dengan sifat zat yang baru. Nah, ketika sudah menjadi arang, dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi kayu seperti semula. Itulah yang disebut sebagai perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya perubahan suhu. Lalu timbulnya perubahan warna, adanya endapan, dan yang terakhir dia menghasilkan gas. Jadi keempat ciri-ciri ini adalah yang menunjukkan adanya perubahan kimia. Nah, untuk materi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan seperti biasa di forum grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Oke, demikian. Ucapkan selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.